Nama saya Muhammad Alfi Rashid, BP 19010003. Asumsi arus biaya. Dalam metode FIFO, untuk menentukan harga pokok persediaan yang pertama dipakai atau dijual, digunakan harga pokok persediaan yang pertama dibeli, sehingga nilai persediaan akhir digunakan untuk harga pokok persediaan akhir. Dalam metode LIFO, untuk menentukan harga pokok persediaan yang pertama dijual atau dipakai, digunakan harga pokok persediaan yang terakhir dibeli, sehingga nilai persediaan akhir digunakan harga pokok persediaan awal. Selanjutnya, metode average. Untuk menentukan harga pokok persediaan yang pertama dijual atau dipakai, digunakan harga pokok persediaan rata-rata, sehingga nilai persediaan akhir digunakan harga pokok persediaan rata-rata. Catatan, untuk ketiga metode di atas, penekanan pada cost flow bukan pada fisik barangnya, tetapi pada aliran biaya. Dalam metode identifikasi khusus, pengukuran persediaan sesuai antara arus biaya dengan arus fisik persediaan. Contohnya seperti contoh soal di bawah ini. Kuantitas persediaan akhir adalah sama pada ketiga metode, namun nilainya berbeda. Beban pokok penjualan dan nilai persediaan akhir berbeda, namun beban pokok barang siap dijual adalah sama pada ketiga metode. Metode LIFO akan menghasilkan pelaporan laba bersih yang paling kecil. Selanjutnya, nilai relasi neto dan penurunan nilai persediaan. Persediaan diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai berdasarkan biaya dan nilai relasi neto, atau disebut juga Net Realizable Value, atau disingkat NRV. Nilai relasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Persediaan akan dinilai pada nilai realisasi netonya apabila biaya persediaan yang dapat dari penggunaan metode identifikasi khusus, FIFO dan rata-rata, lebih tinggi dari estimasi nilai yang akan diperoleh kembali. Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto secara terpisah untuk setiap unit dalam persediaan. Rumusnya, NRV sama dengan perkiraan harga jual kurang biaya pelepasan langsung. Ketika suatu entitas memiliki kelompok produk yang sejenis, penerapan penilaian persediaan dengan menggunakan metode nilai yang lebih rendah antara nilai berdasarkan biaya relasi neto dapat diterapkan untuk barang secara individual maupun kelompok. Penggunaan metode laba bruto dan metode retail dalam valuasi persediaan. Yang pertama, metode laba bruto. Dalam metode laba bruto, menghitung persediaan dengan mengestimasi jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual, penjualan, dan persentase laba bruto. Cara penghitungannya seperti di bawah ini. Yang kedua, penggunaan metode retail. Dalam metode retail, pengukuran nilai persediaan dengan menggunakan rasio biaya untuk menurunkan nilai persediaan akhir yang dinilai berdasarkan nilai retailnya menjadi nilai biaya. Baiklah, sekian penjelasan penugasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.